Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ilham Armi dengan kelompok 12 beranggotakan saya dan Roni Setiawan dan Adi Wisisra Irawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengadaan tanah, yang mana dalam materi pengadaan tanah ini ada 2 poin yang akan kami jelaskan, yang kami presentasikan. Pertama, pengertian dan tujuan pengadaan tanah. Kedua adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Poin pertama akan saya sampaikan yaitu pengertian pengadaan tanah. Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah dalam rangka memperoleh tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. Pada prinsipnya, pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antar pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah tidaklah sederhana karena berkaitan langsung dengan hak-hak pihak tertentu atas tanah. Sebelum berlakunya keputusan nomor 55 tahun 1993, istilah pengadaan tanah tidak dikenal, tetapi istilah yang dipakai adalah istilah pembebasan tanah yang dipakai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 1975. Menurut peraturan ini, pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan yang semula di antara pemegang hak atau pengusaha atas tanahnya dengan cara memberi ganti rugi. Adapun sekarang, pengertian pengadaan tanah dapat dijumpai dari banyak buku atau regulasi di Indonesia. Pertama, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pasal 1 ayat 2, yaitu pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kedua, menurut Sofi Puspasari dan Sutaryono dalam buku Integrasi Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang. Dalam buku itu dijelaskan pengadaan tanah adalah tugas melakukan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Hasil inventarisasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam penentuan ganti kerugian. Ketiga, dalam buku yang ditulis oleh Oloan Sitorus berjudul Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional. Di sini dijelaskan bahwa pengadaan tanah adalah kepentingan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya guna meningkatkan kualitas lingkungan atau konsolidasi tanah perkotaan dan pemeliharaan sumber daya alam, yaitu konsolidasi tanah pertanian, sebagai bagian dari implementasi kebijakan pertahanan untuk meningkatkan kepastian. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua mengenai tujuan pengadaan tanah. Yang pertama, tujuan pengadaan tanah adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dipastikan tersedianya tanah nih, bahwa dalam rangka terpastikan untuk kepentingan umum tersedianya tanah, maka Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Junto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007. Selanjutnya, tujuan pengadaan tanah yang kedua yaitu hak-hak dasar masyarakat atas tanah terlindungi. Dan yang ketiga, menutup peluang lahirnya spekulasi tanah. Pada tahun 2012, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Undang-undang ini diharapkan dapat menjamin hak-hak masing-masing pihak dalam proses pengadaan tanah, yakni pemerintah dan masyarakat, yang mana penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam penjelasan ini, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, berkelanjutan, dan keselarasan yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa dan negara. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengadaan tanah sebagaimana yang tertuang di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan kata lain,
bahwa pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia ini tidak boleh keluar dari koridor Pancasila. Hal ini untuk menjamin keadilan bagi masing-masing pihak. Lebih lanjut, selain pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditegaskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang mana semua peraturan-peraturan lain yang mengatur pengadaan tanah juga harus dilakukan untuk pembangunan demi kepentingan umum atau kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wisesra Irawan, NIM 1813010107, akan melanjutkan materi yang ketiga tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Istilah pengadaan tanah berarti mengadakan atau menyediakan tanah. Sebelum Kepres nomor 55 tahun 1993 ditetapkan, belum ada definisi yang jelas tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang baku. Secara sederhana, dapat diartikan bahwa kepentingan umum dapat saja dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas. Namun demikian, rumusan tersebut terlalu umum dan tidak ada batasnya. Menurut John Salindeho, pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah ruang lingkup kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis, dan pertahanan keamanan nasional (Hankamnas) atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan Nusantara. Pengertian kepentingan umum berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum Undang-Undang Pengadaan Tanah adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut mengatur bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Kepentingan umum juga menyangkut kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum dalam masyarakat luas, rakyat banyak atau pembangunan. Kepentingan umum juga menyangkut kepentingan bangsa dan negara, tidak sama dengan kepentingan pemerintah. Karena jika kepentingan umum merupakan kepentingan pemerintah, berarti pemerintah wajib ikut campur, melakukan campur tangan. Saat itulah tugas pemerintah memiliki kepentingan dan belum tentu kepentingan umum. Adapun berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa pemerintah atau pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum. Selanjutnya, berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu tanah untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 digunakan untuk pembangunan. Yang pertama, pertahanan dan keamanan nasional. Yang kedua, jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. Yang ketiga, waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembangunan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya. Yang keempat, pelabuhan, bandar udara, dan terminal. Yang kelima, infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi. Yang keenam, pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik. Yang ketujuh, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah. Yang kedelapan, tempat pembuangan dan pengelolaan sampah. Yang kesembilan, rumah sakit pemerintah atau pemerintah daerah, fasilitas keselamatan umum. Ke-10, tempat pemakaman umum pemerintah atau pemerintah daerah. Yang ke-11, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik. Yang ke-12, cagar alam dan cagar budaya. Yang ke-13, kantor pemerintah, pemerintah daerah ataupun desa. Yang ke-14,
penataan pemukiman kumuh perkotaan dan atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa. Yang ke-15, prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah atau pemerintah daerah. Yang ke-16, prasarana olahraga pemerintah atau pemerintah daerah. Yang ke-17, pasar umum dan lapangan parkir umum. Pembebasan tanah dan maupun pencabutan hak tanah itu juga tidak hanya untuk keperluan kepentingan bangsa dan negara ataupun pemerintah atau pemerintah daerah, tetapi juga untuk kepentingan swasta ataupun kepentingan masyarakat luas yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan rakyatnya seperti sarana pendidikan, agama, rekreasi maupun lain-lain. Mungkin hanya itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.